Tapi ya untuk menyikapinya gimana? Ya kan? Gimana menyikapinya? Iya. Yang Kita usahakan ikutin sunnahnya dulu. betul. Nah, minum air ya apa saja, tapi berlebih-lebihan itu tidak baik. Jadi mungkin begitu saja untuk chapter pertama Ya. soal tentang istiqomah dan titik koma. Action. Kira anu dia itu siapa? Ada sudah briefing. Coba aja lah. Ya udahlah itu intronya lah. Oke, itu intro. Jadi sudah briefing, Bapak ini harus intro tapi ternyata dia lupa. Jadi gak apa-apa. Untuk hari ini kita ada di hari Minggu, tepatnya tanggal berapa? Tanggal 21 ya? 20 bukan. 22 Februari. 27, Pak. 27. Besok gajian. Ini saya kan masih lama Pak. Oke, jadi hari ini kita lanjutan di chapter pertama setelah di episode prolog kemarin. Di pembahasan kali ini kita akan membahas soal mungkin judulnya dulu ya. Judulnya yaitu soal tentang istiqomah dan juga komitmen. Istiqomah dan juga komitmen. Dan kebetulan juga ini di bulan Ramadan ya. Betul. Di bulan Ramadan. Dan hari keberapa sih Pak sekarang puasa? Itu hari ke-20.000 berapa? Saya lupa. Tolong catatkan, kita nyatat soalnya, tapi kita lupa gitu. Iya gitu. Hari keempat sih, hari keempat ya. Hari keempat. Ya mungkin nggak tahu nanti ini hari keberapa di uploadnya. Itu udah saja. Ya pastinya terima kasih buat audiens semua yang udah berkomentar, memberikan masukan, memberikan saran. Ya, ini belum ada komen sih, tapi sudah dia terima kasih. Itu berarti banget sih buat kami gitu. Terima kasih. Terima kasih banyak. Terima kasih. Lanjut. Nah, mungkin kalau misalnya kita bicara soal bulan puasa, Ya. ada beberapa hal yang bisa kita petik nih untuk belajar. Betul. Untuk belajar, untuk bisa lebih baik, untuk bisa ke proses diri yang ibaratnya berikutnya lah gitu ya. Betul. Evolusi jadi lebih baik. Nah, ada pun beberapa poin yang dapat kita pelajari nih dalam konteks puasa secara teknis. Itu ada sahur, ada siang harinya itu tadi, gitu kan, ya. Lalu nanti ada waktu sore, Takjil, waktu takjil dan waktu maghrib, gitu kan. Nah, di sini kita akan coba untuk menceritakan pengalaman ataupun experience daripada kita masing-masing mungkin. Dimulai dari perihal tentang sahur. Lantas bagaimana nih menurut Bang Lim soal sahur? Saya lupa itu tadi. Oke. Gak usah Bang deh, Pak aja nggak apa-apa. Pak Lim. Majelis Pak Lim. Oke. Tentang sahur. Sahur. BTW sahur itu penting ya guys ya. Pasti. Penting itu udah yang namanya sunnah. Kalau nggak sahur, Tiga sahur. Hah? Kalau nggak sahur 3 sahur. Oke, lanjut. Kalau nggak sahur, mungkin bisa seharian penuh itu kita lemas atau nggak ada tenaga atau kurang nutrisi, kurang dehidrasi ya. Iya, Dehidrasi gitu, haus. Gitu. Nah, mungkin lebih ke sahur sama apa sih biar kuat seharian. Nah, pengalaman saya gitu, sebenarnya sahur sama apa aja bisa sih Pak. Tapi butuh gula. Kalau saya butuh gula. Oke. Yang manis-manis. Oke. Mungkin sama minuman, sama lagu, sama foto Jadi dia. bicara soal asupan mungkin ya. Jadi dari asupan ini memang saya setuju sih. Maksudnya ya. Mungkin maksud Pak Alim adalah tentang bagaimana bukan hanya soal makanan tapi soal mood itu sendiri, karena dari gerbang pertama inilah, dari sahur inilah mungkin istiqomahnya kita dalam sehari ya, katakan secara 12 jam ke depan. Lalu bagaimana kita bisa komit terhadap puasanya itu sendiri, benar-benar dilatih dengan bagaimana cara kita menyikapi awalan atau komitmen di tahap sahur ini. Itu mungkin maksudnya. Iya, persiapan kita. Jadi sebenarnya kalau misalnya dari makanan kita kan perlu daging mungkin ya. Kalau dari lagu kita perlu lagu yang semangat gitu kan ya. Kalau dari cerita kita perlu awalan yang indah kayak gitu ya. Hingga akhirnya secara istiqomah itu kita bisa dapat. Mungkin kita bisa dapat tuh ya. Terima kasih. Jadi secara gizi itu ya kita siap nih. Sekarang jam berapa nih? Aduh, jam 10 alhamdulillah, karena gizi kita tadi bukan cuma tapi alhamdulillah bagus. Iya. Akhirnya ya bisa ceria-ceria sekali kan. Istiqomahnya dapat, komit untuk si puasanya akhirnya bisa dapat gitu kan. Nah, kalau misalkan kita pas puasa di di waktu sahur itu kan kita langsung masuk ini di sini mungkin panggung yang bisa dikatakan banyak cobaan-cobaan Siang hari. Sebenarnya apa yang paling temuin nih kalau misalkan masuk ke ranah siang hari? Apa sih poin yang bisa disampaikan itu? Kalau di siang hari itu jujur gimana cuaca, balik lagi ke cuaca. Kalau saya sendiri pribadi ya. Betul. Lagi sendu-sendu, mendung-mendung gitu. Aduh, ngantuk banget bawahnya Pak tiap hari. Tapi kalau lagi cerah-cerah, panas-panas, haus banget Pak.
Nah tuh, tapi ya untuk menyikapinya gimana, ya kan? Nah, Bapak gimana nyikapin itu? Iya. Yang dirasakan secara daily life-nya gitu. Nah, kalau jujur, yang penting masih nggak lewat waktu sholat duhur sih ya kalau saya gitu. Selain itu, lagi ngantuk mau tidur, lagi haus, jangan. Enggak. Lagi haus tidur lagi gitu maksudnya. Yang penting kita bisa melewatinya dan sampai di tahap wartajil nanti sore gitu. Karena apa gitu Pak biasa minum? Iya, bisa lah. Saya masuk Pak. Tapi menarik sih, maksudnya apa? Bagaimana? Enggak, saya akhirnya belajar nih, artinya kalau misalnya di waktu siang mungkin akhirnya kan ada kebutuhan secara biologis, baik itu minum, baik itu lapar, baik itu ngantuk. Dan juga menarik lagi ada unsur psikologisnya. Pada saat mungkin cuaca itu, alhamdulillah kayak sekarang cuaca lagi seger-segernya. Tapi katakan gimana kalau cuacanya panas? Itu kan apakah kita tidak gelisah karena harudang atau panas gitu kan? Ataukah mungkin kalau pada saat cuacanya hujan, apakah kita tidak kedinginan terus merasa kayak males atau orang-orangnya kayak emang sedih lah ya gitu. Jadi balik lagi mungkin di siang hari ini bicara soal komitmen, soal istiqomahnya pada saat kita komit menjalankan puasa, ada unsur di mana ya ego kita dilatih gitu mas. Pikiran kita dilatih, gimana caranya kita bisa proses pengendalian diri, bisa menahan emosi, dan nanti mungkin setelah di fitrinya kita bisa pecah telur jadi pribadi yang lebih baik lagi. Menarik sih prosesnya penggambaran kalau misalkan haus itu tidur. Artinya kita bisa belajar bahwasannya kalau misalnya kita ingin sesuatu bukan berarti kita harus full mentah seperti itu. Gitu kan. Ada kadang kita harus mawas, mengerti, dan berpikir. Menarik sih Pak. Poin Pak Lim ini mengerti ya. Makasih Pak. Saya mengerti poinnya maksudnya itu saya harus nge-track gitu. Tapi yang dia maksudkan seperti itu. Begitu kan? Jadi ya mungkin saya kasih gambar kasarnya di Bapak yang taruh sini. Ya Bapak, itu saya. Itu ciri khasnya par. Ya, Pak. Ciri khasnya par. Bapak yang nunjukin jalan, saya nyetir gitu. Iya, selalu cek par dimanapun. Cek par kan kok misalnya ada iya Pak. Tapi nggak apa-apa, cek par. Oke lanjut. Selepas dari siang hari komitmen yang ada, iya betul siang hari. Komitmen di siang hari. Siang hari yang ibaratnya benar-benar kita nge-push nih. Banyak entah itu perasaan yang ngalir ngidul gitu kan, ada perasaan kayak gimana. Tapi di situ proses pengendalian diri. Nah berikutnya adalah prosesi langsung saja mungkin ya ke wartajil maghrib. Wartajil di satu waktu itu. Iya, memang karena sebenarnya wartajil itu paling baik nih saya kasih saran aja. Jangan terlalu siang. Jangan jam 3. Nanti Anda lupa. Sama saya wartajil jam 3 di kopi tadi. Nah, itu bukan saya ya, dia. Berarti saya. Itu maksudnya teh. Tapi kesorean juga misalkan jam canda itu candanya. Itu candanya. Kesorean juga maksudnya berebutnya itu udah penuh gitu ya. Betul. Nah, jadi minimal jam 5. Setengah 5 Anda sudah jalan, jam 5 itu Anda sudah ngantri, setengah 6 itu Anda udah beres. Jangan sampai jam 6 mau maghrib Anda masih ngantri. Oke. Gitu. Ini sering saya coba translate. Nah, itu buat wartajil. Dan itu maksudnya sepengalaman saya kayak gitu Pak. Itu. Lanjut. Karena gini loh Pak, maksudnya yang pingin saya pingin coba share juga gitu kan, karena di prosesi wartajil di puasa 2026 lah katakan itu. Alhamdulillah saya udah mengalami dan menjalani puasa ini selama 26 tahun gitu kan. Dan Bapak 26 tahun puasanya? Ya maksudnya selama di tahun 26 Bapak usianya. Itu maksud saya. Nah, 26 tahun masih di usia ke-26. Berarti ini kali ke-26 maksud saya, mohon maaf. Bapak usia 1 tahun udah puasa. Oh iya. Ya juga ya. Mohon maaf, tadi fokus nyetir. Ya lanjut Pak. Tapi intinya itu komedi ya. Apa sih? Jadi memang pada saat kita bicara soal wartajil susah kan. Wartajil itu contoh. Kita bisa nih tadi gue jadi nggak usah diedit Pak. Nggak usah. Nggak. Jadi bisa itu maksudnya. Nggak ada tim editing, kita di sini langsung upload aja untuk sekarang. Gitu. Oke lanjut. Nah, jadi kalau yang saya tangkap setelah kita siang hari menahan ego, menahan lapar, menahan haus yang digantikan dengan tidur,
sore ini akhirnya jadi bentuk bagaimana kita mendapatkan buah kesabaran yang tapi bukan berarti kita bisa sepuasnya nih. Wartakjir yang tadi kata Bapak dari waktu yang mepet langsung gitu kan. Ya, kita harus ada preparing yang bukan waktu mepet tapi lebih sehingga kelamaan dan sebagainya. Kita punya waktu untuk mengendalikan dan preparing untuk belajar akhirnya bahwasanya semuanya itu harus ada kendalinya, harus ada komitmen yang jelas, harus ada istiqomah yang jelas pula. Begitu Pak? Iya, masuk ya. Kayak gitu. Jadi emang agak susah nyetir di area situ gitu kan ya. Saya takut terlalu bagaimana kayak gitu. Dan akhirnya mungkin nanti kita masuk di waktu maghrib. Ya. Gimana nih waktu maghrib soal Pak? Di waktu maghrib ya perihal istiqomah dan komitmen. Yes. Ya. Tunggu dulu sampai adzan. Ya itu. Tunggu sampai adzan. Pastiin adanya betul. Ya. Bukan anak kecil yang lagi ada. Nah, sepengalaman saya gitu Pak ya. Kalau pas waktu maghrib itu kita udah misalkan waktu aja udah dapat semuanya, terus itu makanan udah berjubel pokoknya. Nah, ada nih Allahu Akbar. Kita usahakan ikutin sunnahnya dulu. Apa tuh? Nah, minum air dulu, baca doa dulu, habis itu baru dah makan, silakan makan. Dan ya makan apapun sebenarnya waktu buka itu selalu nikmat Pak. Karena buah mungkin ya. Karena kesabaran itu. Setelah seharian penuh kita puasa, terus waktunya berbuka ada hasil gitu ya di situ yang kita dapatkan dan bersyukur banget. Asik. Nah, walaupun makan satu macam aja itu sebenarnya mudah kenyang. Betul, karena kesederhanaan adalah kesempurnaan hidup. Asik, coy, masuk. Itu saya pinjam kalimat orang ya. Nah, jangan banyak-banyak sih intinya kalau buka puasa gitu, karena nanti bisa berefek ke malam taraweh. Itu waktu taraweh dan bisa dilanjut setelah taraweh. Intinya tidak baik kalau misalkan kita berlebih-lebihan. Nah itu sisi komitmen istiqomahnya di situ. Maksudnya bukan berarti pada saat kita bisa komit akan sesuatu, kita istiqomah akan sesuatu, pada saat hasilnya itu muncul waktu maghrib itu datang, kita bisa jadi orang yang punya hak untuk mendapatkan sama dengan jumlah yang untuk memuaskan itu tadi mungkin ya. Akhirnya kita harus tetap jadi pribadi yang lebih bijak dalam artian pengendalian diri harus tetap ada pada saat hasil itu nyata gitu mungkin ya. Ya, istiqomah dan komitmen. Ya, kepuasan itu hak ya, kepuasan itu hak, tapi berlebih-lebihan itu tidak baik. Jadi mungkin begitu saja untuk di chapter pertama soal tentang istiqomah dan titik koma komitmen yang kita bisa pelajari di hari keempat mungkin sekarang ya. Hari keempat puasa. Di hari keempat puasa. Jadi untuk hari-hari kedepannya kawan-kawan yang nonton ini semoga Bismillah puasanya bisa dilancarkan, segala doa-doanya bisa terkabul. Amin. Itu begitupun untuk kami berdua, segala urusannya bisa dipermudah dilancarkan. Amin. Itu aja paling sekian dari kami berdua, dari saya Rohim dan Alif. Nah kayak gitu. Sampai jumpa di chapter berikutnya, di chapter ketiga. Nantikan karya yang akan kami lahirkan tentang istiqomah dan komitmen. Sip kayak gitu. Sekian, jangan lupa senyum, jangan lupa minum nanti kalau udah buka. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rencana puasa sampai jam berapa Pak? Puasa saya sih sampai maghrib, tapi besok gitu kan. Saya menembus 2 hari. Nah, itu bisa gokil sih. Terus jadi cek parah sama malaikat. Oke.